adik-adik. Wah, udah mau hari Minggu lagi ya. Gak kerasa sekali. Oke deh, hari ini kan kita mau sidang anak-anak. Gimana kalau kita berdoa terlebih dahulu? Ayo adik-adik di rumah ambil sikap berdoa ya. Lipat tangan dan juga tutup matanya. Nanti Kak Melisa akan pimpin dalam doa. Amin. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami dapat kembali datang kepadamu. Tuhan, dapatkan fokus kami satu demi satu. Kami mau menjadi anak yang baik, memiliki telinga seorang murid. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Nah adik-adik, Kak Melisa juga ada beberapa pengumuman penting loh. Nah, pengumuman yang pertama, di dalam kondisi pandemi sekarang ini, kita harus tetap jaga kesehatan ya. Jangan keluar rumah kalau nggak ada hal yang berkepentingan. Adik-adik juga harus memiliki jadwal tidur yang teratur. Makannya juga teratur loh. Nah, jangan lupa sering-sering cuci tangan. Kalau misalnya keluar rumah, adik-adik juga harus pakai masker 2 lapis. Itu biar menjaga adik-adik dari serangan virus yang berbahaya sekarang ini. Nah, pengumuman yang kedua, puji Tuhan, sekarang ada sidang anak-anak secara online loh, melalui Zoom meeting. Link Zoom akan diberikan pada grup gereja. Dan link Zoom juga akan diberikan oleh kakak-kakak gembala lainnya yang akan mengirimkan secara pribadi. Wah, puji Tuhan ya adik-adik, kita bisa bertemu teman-teman yang lainnya. Walaupun lewat Zoom, tapi kita bisa bersidang anak-anak pada hari Tuhan. Nah, pengumuman kakak sampai di sini dulu ya. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan. Judul dari pujian kita kali ini adalah Saya Senang Berdoa. Oke, langsung saja. Adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik semua sehat-sehat dan bersukacita ya. Nah, hari ini Kak Prudence mau cerita nih. Tapi sebelum cerita, kita doa lagi yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih. Kau Allah yang senantiasa menyertai kami. Tuhan terima kasih. Kau telah mengumpulkan kami kembali di sini. Tuhan, hari ini kami datang dengan hati yang terbuka, dengan telinga yang terbuka. Tuhan, biar firman-Mu yang mengisi kami. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Amin. Amin. Nah, hari ini Kak Prudence mau cerita tentang seseorang yang bernama Hana. Nah, suatu hari ada seorang wanita, dia tinggal di Rama. Namanya adalah Hana. Nah, Hana ini dia punya seorang suami yang bernama Elkana. Jadi Hana dan Elkana adalah sepasang suami istri. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang
sangat mengasihi Tuhan. Setiap tahun mereka pergi ke suatu tempat yang bernama Silo. Mereka ke Silo, mereka di situ menyembah Tuhan, kemudian mereka juga mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Nah, bersama Hana ini ada satu wanita lagi. Wanita ini punya banyak anak, sedangkan Hananya sendiri dia nggak punya anak satupun. Nah, karena itu wanita ini yang punya banyak anak, dia sering mengejek Hana. Dia bilang Hana nggak punya anak, sampai Hananya menjadi sedih. Nah, tadi kan Kak Prudence bilang mereka tiap tahun mereka pergi ke Silo. Nah, waktu itu saatnya mereka pergi ke Silo. Mereka pergi ke Silo, mereka menyembah Tuhan, mereka mempersembahkan kurban, lalu mereka makan. Nah, waktu itu mereka lagi makan, tapi Hananya sedih. Nah, Hana sedih, Hana pergi ke bait suci Tuhan. Di bait suci Tuhan, Hana, yang dilakukan Hana apa? Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Dia sedih, dia datang ke Tuhan, dia berdoa, dia bilang seperti ini. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Maksudnya apa? Di sini Hana berdoa, Tuhan berikan kepadaku seorang anak laki-laki. Nanti anak itu akan kuberikan kembali kepada Tuhan. Akan kuberikan anak itu supaya seumur hidupnya sepenuhnya bagi Tuhan. Nah, Hana berdoa seperti ini di bait suci. Dia berdoa terus sambil menangis. Nah, tapi waktu itu ketika Hana berdoa, bibirnya bergerak, tapi suaranya nggak kedengeran. Ya, dia berdoa dalam hati. Nah, saat itu ada Imam Eli. Imam Eli lagi di bait suci dan dia melihat Hana. Hana dia melihat kok bibirnya gerak tapi suaranya nggak kedengeran. Waktu itu Imam Eli pikir Hananya lagi mabuk. Nah, Imam Eli bertanya pada Hana, berapa lama lagi kamu akan seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ya, Imam Eli bilang, jangan mabuk. Ya, Hana bilang, bukan tuanku, bukan. Aku adalah seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Aku tidak minum anggur atau minuman apapun yang bikin aku mabuk. Tetapi di sini aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ya, dia bilang kepada Imam Eli, enggak, aku lagi nggak mabuk. Di sini aku sedang berdoa kepada Tuhan. Aku sedang mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Nah, di situ Eli bilang pada Hana, oke, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Jadi tadi Hana bersedih, dia datang ke bait suci, dia berdoa kepada Tuhan. Setelah berdoa, Hana keluar dari bait suci dan Hana udah nggak sedih lagi. Dia bisa makan lagi bersama Elkanah dan yang lain-lain. Nah, besoknya mereka bangun pagi, mereka menyembah Tuhan, lalu mereka pulang balik ke Rama. Apa yang terjadi? Nah, setahun setelah itu, ternyata Hana beneran melahirkan seorang anak laki-laki. Ada yang tahu namanya? Udah pada tahu ya, di sini nama anaknya adalah Samuel. Samuel artinya apa? Samuel artinya aku telah memintanya dari Tuhan atau didengarkan oleh Tuhan. Jadi di sini tadi Hana berdoa, didengarkan oleh Tuhan, diberi anak, diberi nama Samuel. Nah, Hana melahirkan Samuel, lalu Hana merawat Samuel. Kemudian sesuai janji Hana kepada Tuhan, ketika Samuel udah nggak perlu menyusu lagi sama ibunya, Samuel dibawa oleh Hana ke Silo, ke bait suci yang tadi. Nah, di situ mereka mempersembahkan kurban kepada Tuhan, lalu mereka mengantar Samuel ke Imam Eli. Hana bilang nih ke Imam Eli, aku adalah perempuan yang waktu itu berdoa di sini.
untuk mendapatkan anak ini, untuk mendapatkan Samuel, aku udah berdoa dan Tuhan memberikannya kepadaku. Maka itu sesuai janji, aku menyerahkan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Jadi di situ akhirnya Samuel dipersembahkan kepada Tuhan dan Samuel tumbuh di bait suci menjadi seseorang yang sangat mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita lihat ya, Hana adalah seseorang yang berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik di sini siapa yang sering berdoa? Kadang kita berdoa ya, kita minta sesuatu kepada Tuhan, tapi kok Tuhan kayaknya nggak selalu langsung ngabulin doa kita. Nah, di sini kita perlu belajar, kita perlu rajin berdoa kepada Tuhan. Kita perlu terus berdoa kepada Tuhan. Mungkin aja waktu kita berdoa, Tuhan bilang, tunggu. Ya, jadi di situ kita tetap berdoa sampai Tuhan memberikan kepada kita. Kadang tadi Tuhan gak selalu langsung menjawab kan, dia gak selalu memberikan apa yang kita minta. Tapi adik-adik, Tuhan itu pasti mendengarkan doa kita. Gak mungkin ya kita berdoa terus Tuhan gak mau dengerin. Gak mungkin. Ketika kita berdoa, Tuhan pasti mendengarkan. Nah, adik-adik di sini kita semua harus minta kepada Tuhan. Kita bilang kepada Tuhan, Tuhan ajarkan aku menjadi anak yang senang berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ajarkan aku menjadi anak yang senang berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa bukan cuma waktu susah aja ya. Kita berdoa bisa setiap saat. Kita cerita sama Tuhan. Kalau kita mau ngobrol sama orang kan kita harus ketemuan dulu ya. Kita ketemuan sama orang, kita janjian dulu atau sekarang kita telepon dulu baru kita bisa ngobrol sama orang. Nah, tapi kalau kita mau ngobrol sama Tuhan, itu bisa kita lakukan kapanpun. Kapanpun kita bisa langsung berbicara sama Tuhan, kita bisa berdoa sama Tuhan. Jadi, ingat ya adik-adik, kita minta kepada Tuhan, Tuhan ajarkan aku menjadi anak yang senang berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik nanti kita berdoa bareng ya. Nah, untuk cerita hari ini sampai sini dulu. Halo adik-adik, wah puji Tuhan, cerita firman yang sangat luar biasa ya. Bagaimana Hana adalah seorang yang berdoa kepada Tuhan. Dan ketika dia berdoa, dia mencurahkan isi hatinya, Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Nah, sekarang kita waktunya hafal ayat. Oke, siapkan Alkitab semua. Sudah? Nah, hafal ayat hari ini ada di Mazmur pasal 38 ayat 16. Ayo kalian buka dulu. Ayo, Mazmur di mana? Mazmur di Perjanjian Lama ya. Mazmur pasal 38 ayat 16. Oke, sudah ketemu? Ayo kita baca sama-sama ya. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Kita ulangi sama-sama ya. Mazmur pasal 38 ayat 16. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Amin. Nah adik-adik, kalian harus hafalkan ayat ini di rumah bersama kakak, adik, mama, papa ya. Supaya minggu depan waktu kita ada hafal ayat, siapa yang berani hafal ayat dan hafal akan mendapatkan poin. Yeay. Nah, oke, sidang anak-anak kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita. Tapi sebelum kita berpisah, kita akan doa dulu sama-sama ya. Oke, kalian sikap yang tepat berdoa? Ya, yuk kita berdoa sama-sama. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur karena hari ini ada teladan seorang Hana bagi kami. Dia adalah orang yang berdoa, yang mencurahkan hati kepada Tuhan. Kami pun Tuhan sebagai anak-anak-Mu mau belajar berdoa. Kami juga mau belajar mencurahkan segala isi hati kami, segala apa yang kami alami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak saja mendengar, Engkau juga Tuhan yang menjawab doa kami. Kami mengucap syukur kepadamu, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa.
Amin. Amin. Puji Tuhan. Sidang anak-anak kita sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan, tetap rajin belajar, taat terhadap orang tua, baca Alkitab, sering-sering berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Dadah.